Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Guru Saham di video analisa sinyal saham pagi untuk Senin 24 Januari 2022. Nah, ini seperti biasa kita udah update ya watchlistnya itu di Instagram. Caranya gampang, biar nggak susah nyarinya di aplikasi Guru Saham yang bisa di-download di Play Store. Tinggal klik aja bannernya di sinyal saham ini. Nanti bakal diarahkan di sinyalnya. Nah, ini udah update dan di sini ada fast trade, di sini ada invest gitu ya. Sebenarnya yang invest ini, yang fast trade atau ODT ini bisa dikembangkan tentunya di swing trade, karena di sini belum ada listnya ya, rekan-rekan bisa kembangin sendiri gitu ya untuk nge-swingnya. Tapi di sini awalnya ada ODT gitu ya, ada fast trade, kurang lebih seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut bahas satu persatu, seperti biasa kita bisa lihat gimana keadaan ISG, yaitu kita lihat gimana sih pasar saham Indonesia sekarang gitu, kondisinya gitu. Nah, oke. Nah, di sini ada ISG seperti biasa, dan ya dia itu kemarin sempat ini ya, ini apa tadi ya, terlalu banyak ini. Oh ya, ini horizontal. Nah, kemarin dia itu ketika di area resisten yang ini, nah dia sempat pullback. Nah, tapi dia ketika turun dia berhasil di sini udah mulai morning star di sini ya, di area support yang baru. Jadi di dalam setway yang ini dia kan untuk garis besarnya dia setway ya. Ini setway. Tetapi seperti yang sebelumnya kita udah pernah lihat juga di dalam pattern, di dalam setway ini, trend setway ini, dia ada micro trend gitu ya. Dia ada micro trend di sini, micro pattern. Dia di sini ada symmetrical seperti yang kalian lihat di sini. Jadi kemarin waktu terjadinya ketika turun di sini udah mulai nggak terlalu besar ya penurunannya. Dan ini morning star, ini sebenarnya udah jadi acuan. Dia itu bisa bentuk scallop lagi di sini gitu. Jadi rekan-rekan yang mungkin biasanya kan kalau targetnya itu di pullback ini ya, tapi ini sebenarnya sebelumnya udah bisa jadi opsi juga. Ini harusnya ISG bisa naik gitu ya. Tentunya kalau ISG naik, saham-saham yang valuasi seperti LQ45, seperti saham-saham besar ya, BCA dan lain-lain, nah itu bakal ngikut juga ya, bagus ya, karena dia menggerakkan ISG gitu ya, valuasinya gede gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ISG. Lalu dia balik lagi di area resisten ya. Nah, ini kalau bisa tembus di atas 6.750 dan close ya, bukan hanya shadow doang, dia bisa close di atas ini. Nah, ini bisa ya, ISG bisa lanjut lagi rally gitu ya, ada potensi rally kurang lebih seperti itu, sehingga yang ngehold saham-saham besar, nah ini senang banget harusnya, karena ya pasarnya udah nggak sideways lagi dan ya pada cuan ya harusnya ya, karena saham-saham yang seperti BBCA dan lain-lain. Oke, kurang lebih seperti itu. Tapi tetap, walaupun pasti ada beberapa saham gorengan juga yang manggung walaupun ISG naik gitu ya. Walaupun kalau saham gorengan itu lebih banyak kalau ISG lagi turun gitu ya, karena orang daripada nungguin saham-saham yang gede ya bisa ngegorengan dulu ya di saham gorengan, scalping atau ambil cuan-cuan dikit gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk keadaan pasar saham Indonesia. Oke, kita lanjutkan bahas satu persatu. Di sini kita pertama di ODT, di scalping fast ODT kita ada BRMS, itu kita namanya bakwan minyak jelantah sarang kolesterol mematikan, namanya serem ya karena ini gorengan banget. Nah, kita coba lihat gimana BRMS. Nah, ini BRMS dia memang udah naik ya, naik tajam sebelumnya, ini lumayan tinggi. Nah, ini makanya kita namanya kolesterol. Nah, ini kalau udah tinggi seperti ini risikonya gede ya. Tentunya kita lebih bagusnya kalau udah beli di bawah gitu ya, bakal risiko kita lebih kecil. Nah, kalau udah seperti ini, kalau udah turun, nah ini kita berarti risikonya nyangkut. Nah, makanya ini sangat high risk gitu ya. Tapi
mau yang bagi yang mau apa ya, mau scalping, yang mau apa sih yang jadikan pilihan untuk scalping ya bisa lihat ini juga gitu. Walaupun saya menyarankan bagi yang pemula mungkin bisa lihat-lihat aja besok gitu, nggak usah ikutan, atau kalau mau ikutan pakai modal kecil aja gitu ya. Jadi kalau nyangkut ya gak masalah, mau cari pengalaman aja. Intinya ya kalau di sini ini masih ditarik perhatian ya si BRMS, dimana ini masih ada net buy gitu ya, yang sekitar 2 juta volumenya di sini net buy-nya dari MG, dan ini lotnya masih menarik lah gitu ya, masih adanya ditariknya perhatian gitu ya. Dimana di sini ya seenggaknya ada ke 125 gitu ya. Ini resisten yang kuatnya. Ini kan 125 di sini. Jadi ya dia itu kalau malahan bisa cross di atas 125 dan broker summary-nya pas keluar itu masih bagus, nah itu bisa rally lagi gitu. Tapi ya kita belum tahu ya gimana plan bandarnya gitu ya. Yang penting kita di sini range-nya itu di 121 125 gitu. Kalau misalnya dapat di 121 bisa jual di 125 gitu ya. Mungkin sebagian. Kalau mengehol ya lihat penutupannya. Penutupannya ya jangan sampai dia merah gitu ya, atau apalagi dia dia bisa masuk ke area 125 gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi risikonya tinggi intinya untuk BRMS, tapi yang mau scalping ya boleh jadikan pilihan. Oke, selanjutnya ada NATO, WNS Morningstar. Nah, ini coba kita gantian. Sekarang kita pakai aplikasinya Guru Saham. Nah, ini udah ada ya. NATO. Oke. Di sini saya harus login dulu ya. Ternyata saya belum login. Karena yang belum login ya maksimal harus login dulu biar bisa menggunakan sepuasnya ya untuk fitur chart di aplikasi Guru Saham gitu ya. Oke, kita coba login dulu. Nah, ini sudah login, terus kita coba buka lagi ya di sini. NATO. Nah, ini untuk NATO. Jadi ya untuk candle terakhirnya itu dia hammer ya. Dia hammer. Jadi ya hampir membentuk doji, tapi di sini ternyata dia nggak bentuk doji, di mana opennya itu 710, close. Wah, ini harusnya doji ya. Ini kayaknya sistemnya. Oh iya, sorry. Ini dia doji ya, sama ini harusnya doji dragonfly gitu ya, tapi di sistem dia bilangnya hammer. Ya memang kurang lebih bersama ya, hammer sama doji dragonfly. Untuk teorinya itu adanya psikologis pasarnya, dia udah jenuh jual ketika turun ya, terus dia ada potensi untuk rebound. Nah, di sini si NATO-nya ya udah lumayan turun ya gitu, udah turun, terus muncul doji dragonfly. Nah, ini bagus sekali karena dia udah masuk juga di area supportnya ini. Nah, ini juga lagi sideways. Nah, ini kita bisa potensi untuk rebound dan ambil capital gain di sana untuk ODT gitu. Bahkan kalau mau nge-swing ya targetnya itu di area 765 750 ke 760-an ya, di area sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Di sini juga di area GS gold date-nya juga di area oversold. Nah, ini ada potensi dia untuk golden cross juga. Di sini udah muncul juga untuk sinyal belinya di sini. Jadi ya untuk NATO bagus ya potensinya gitu ya. Ya, semoga nanti NATO-nya bisa rebound gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, coba kita lihat untuk tape reading-nya apakah bagus juga gitu ya. Nah, kita selain lihat chart, kita juga lihat keadaannya gitu ya. Nah, jadi ya untuk tape reading, kalian tape reading-nya ya oke buat si NATO. Di sini masih ada menarik untuk tape reading-nya, masih ada dipancing gitu ya. Jadi ya NATO jadikan pilihan untuk besok gitu ya. Oke, selanjutnya kita ada ILS. Nah, di sini ILS untuk tape reading-nya ya Oke, nggak ada masalah gitu ya, standar gitu ya. Lalu di sini, tapi dia sekarang lagi berada di area support ya. Jadi acuannya ini kita dapat
uptrendnya di sini. Dia sekarang masih di area ini nih, masih malu-malu gitu dia untuk rebound. Tapi ya intinya kalau dia ternyata turun di bawah ini, nah ini rekan-rekan punya dua opsi. Apakah di sini mau hold di maksimal itu di 300. Kalau dia close di bawah 300, nah itu harus cut loss. Tapi kalau dia sekarang turun di bawah trennya yang uptrend yang garis putih ini, nah itu bisa jual 50% mungkin gitu ya, biar nggak ternyata kalau dia terus turun ke bawah 300, nah rekan-rekan ruginya nggak terlalu banyak gitu. Dan ini kalau untuk targetnya di atas di area 375 gitu ya, 375 ke 400, nah itu targetnya. Tentunya pasti rekan-rekan bisa parsial juga biar aman gitu ya, biar kalau ternyata udah naik terus turun lagi, rekan-rekan udah mengamalkan profit gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk ILS. Lalu di sini kita ada SMDR. SMDR kayak gimana ini? Nah, SMDR sendiri dia itu ya lagi koreksi banget ini. Lagi koreksi banget walaupun dia sebenarnya untuk tren panjangnya itu dia kemarin uptrend ya. Cuman di sini ternyata Nah, ini dia udah keluar ya dari jalur uptrendnya di sini. Jadi udah sempat keluar gitu ya. Tapi kalau di sini dia masuk ke area oversold untuk stochastic slow-nya. Jadi ya kalau kita lihat di sini untuk tape readingnya ya biasa aja, nggak terlalu menarik. Tapi di sini untuk William rasionya udah muncul nih untuk buy seperti yang ini ya, muncul. Jadi ada pergerakan swing dikit nih untuk ngambil capital gain gitu ya. Jadi Williams ratio ini bagus ya untuk dijadikan acuan gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk SMDR ya, semoga dia bisa naik tuh besok ya. Oke. Lanjut di sini ada Bivin, WNS Morningstar. Gimana Bivin? Oke. Jadi di sini dia turun panjang ya. Turun panjang, turun, terus di sini udah muncul bullish harami gitu ya. Dan membentuk hammer walaupun di sini cukup panjang shadow atasnya. Sebenarnya ya untuk Buffett kalau kita lihat dari tape readingnya juga nggak terlalu menarik. Di sini juga di sini dia ada area resisten di sini, dan ini dia udah ya bisa dijadikan pilihan lah untuk Buffett walaupun nggak terlalu menarik. Tapi dia udah turun terus masuk ke area support, di sini udah bentuk hammer. Ya kalau dia turun lagi ya bisa cut loss aja langsung gitu ya. Nah itu enaknya kalau kita beli di bawah. Kalau dia ternyata turun ya udah cut loss aja gitu. Nah kalau naik bisa parsial sampai targetnya ke 1400 lagi gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Risk reward kita juga masih oke gitu ya. Lalu di sini ada IRA. IRA gimana IRA? Nah, IRA ini kemarin udah sempat kita kasih juga ya watchlist, dan waktu dia di sini kita udah kasih watchlist sebelumnya di video sebelumnya, dan ini dia memang di area support dan akhirnya memang rebound gitu ya. Rebound, jadi untung 1% di sini untuk yang dia naik gitu ya. Ya harapan kita di sini dia bisa rally terus ke area setway-nya. Jadi kan dia lagi setway. Nah, itu di area 2200-an targetnya gitu ya. Target lumayannya gitu, jual di 2100 juga oke gitu ya. Mau udah 1200 mau jual lagi nggak masalah, tapi ditinggalin dikit. Kalau dia breakout kita masih ada potensi profit gitu ya. Jadi kalau lebih seperti itu untuk IRA. Dan ternyata kalau dia masih turun ya kita itu cut lossnya itu di area 1900-an ini. Jadi kalau dia turun dan close di area 1900-an ini di bawah low yang ini, nah itu udah risiko, udah cut loss saja gitu. Yang penting risk ratio kita jauh lebih tinggi ya daripada lossnya. Yang itu kita perlu perhatikan, profit kita harus lebih tinggi daripada loss. Jangan lossnya lebih tinggi daripada profit rasionya gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Lalu lanjut, jadi ada KF ya, lanjut aja, nggak perlu lihat samping. KF. Nah, ini untuk KF karena sentimennya di sini ada IRA juga lumayan oke, dia rebound dan rally. Nah, di sini untuk KF sendiri sebenarnya untuk tape readingnya nggak terlalu menarik di sini ya.
Terus di sini kalau untuk KF dia Morningstar di sini. Morningstar, jadi dia potensi rally dan melakukan retest di resisten terbarunya. Jadi kan ini support ya. Support yang ditembus, jadi dia di resisten sekarang di sini. Nah, itu dia plan kita, dia itu bisa naik ke 2400 gitu ya. Sebelum dia melakukan retest, dia bisa pullback, bisa breakout gitu ya. Ketika kita udah beli, misalnya beli di sini, terus ya ternyata dia turun gitu ya. Ya rekan-rekan, kalau ya nggak menarik lagi ternyata KF karena udah nggak berhasil rally, di sini bisa cut loss aja gitu ya. Lalu kalau dia sampai ke 1400, teman-teman kan bisa jual sebagian gitu. Kalau ternyata dia pullback, nah di sana bisa jual aja gitu ya. Dia bisa pullback dan terus turun. Nah, biasanya seperti itu kalau pullback. Kalau breakout ya udah di hold aja gitu, atau jual sedikit-sedikit gitu. Yang penting kita profit gitu ya. Sederhana aja kalau sebenarnya kalau trading ini, nggak perlu ribet-ribet gitu ya. Cuman gitu aja, yang penting profit kita lebih gede, udah itu aja. Mau apa caranya, tekniknya gitu ya. Kalau cara yang di video ini yang saya terangkan simpel aja, tapi kalau secara konsisten diterapkan dan itu sabar gitu ya, dan tetap disiplin, ya harusnya teman-teman bisa profit gitu ya. Di sini juga stok escrow-nya juga lagi oversold, jadi ya enak banget ya kalau di area-area sini gitu ya. Karena ya memang untuk rate-nya memang bagus gitu ya, untuk dia bisa rebound kurang lebih seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasannya, semoga bermanfaat dan nambah pengetahuannya ya, semoga bisa profit intinya gitu ya. Yang udah untung jangan gabah, yang masih rugi tetap belajar karena sebelum berhenti belum gagal. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.